Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi dari Ustazah yaitu bab yang kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bab yang kedua. Setelah kemarin kita belajar induksi matematika, maka kita hari ini masuk ke program linier. Nah, materi program linier ini hampir mirip dengan SPLDV mungkin atau SPLTV, dan dia juga nanti lebih banyak soal-soal yang melibatkan kontekstual seperti itu. Nah, tapi sebelum kita masuk benar-benar ke program linier, Ustazah akan sedikit review dulu, yaitu mengenai persamaan linier dan pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, kita mengingat lagi ya, untuk persamaan linier, dua variabel. Nah, kita tahu bahwa untuk persamaan linier dua variabel ini di sini ada kata-kata linier, terus ada kata-kata persamaan, ada kata-kata dua variabel. Nah, tentunya ketika kalian belajar tentang persamaan linier dua variabel, kalian langsung ingat bahwa di kata persamaan itu pasti ada tanda sama dengan, terus linier artinya pangkat tertingginya 1, dan dua variabel itu artinya dia memiliki atau mengandung dua variabel yang berbeda di dalamnya. Nah, contoh dari persamaan linier dua variabel kita kan udah tahu ya, misalkan apa? Oke, 3x plus 4y sama dengan 10 misalkan seperti ini, atau misalkan 2x min y sama dengan 16, atau misalkan bentuk yang lain, misalkan 3x sama dengan 2y misalkan plus 1, atau bentuk yang lain lagi, misalkan y sama dengan 6x min 3. Ini adalah persamaan linier dua variabel karena ditandai dengan adanya tanda sama dengan. Dua variabel karena di sini ada variabel x, ada variabel y. Kalau misalkan mau membuat variabelnya itu a sama b, atau misalkan p sama q, itu tidak masalah ya. Oke, sampai sini udah ingat ya. Nah, selanjutnya karena untuk materi program linier ini kita menggunakan pertidaksamaan linier, maka kita juga harus mengenal dulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, sebelah sini ya. Jadi di sini juga ada yang disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel. Oke. Ya, seperti ini, pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, perbedaannya dengan persamaan linier dua variabel berarti hanya terdapat pada kata-kata persamaan dan pertidaksamaan. Kemarin kelas 10 kalian udah belajar ya tentang pertidaksamaan ya, pertidaksamaan nilai mutlak, pertidaksamaan rasional, irasional, dan lain sebagainya. Maka pertidaksamaan linier dua variabelnya sama dengan yang persamaan, tetapi yang membedakan adalah pertidaksamaan. Berarti perbedaannya ada di good, tanda. Jadi di sini misalkan saya punya contoh 3x plus 2y, misalkan seperti ini, kurang dari 3. Kayak gini. Ini udah disebut sebagai pertidaksamaan karena dia dipisahkan dengan bukan tanda sama dengan, tapi kurang dari. Terus di sini ada lagi misalkan x min y, misalkan ya lebih besar sama dengan 6. Ini juga pertidaksamaan. Atau misalkan seperti ini, 2x kurang dari y, misalkan seperti ini. Ini juga disebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel. Intinya ciri dari pertidaksamaan linier dua variabel itu dia ada pada tandanya ini, tanda pertidaksamaan, dan dia mengandung dua variabel. Misalkan saya mau menuliskan a min 2b kurang dari sama dengan 7, kayak gini juga boleh ya, nggak masalah. Semoga bisa dipahami ya contoh-contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya untuk bentuk umumnya dari pertidaksamaan linier dua variabel itu biasanya kita tulis dalam bentuk huruf ya. Kalau misalkan di matematika kan ada yang namanya bentuk umum. Bentuk umum apa? PT
PT itu kan pertidaksamaan LDV. Nah, bentuk umum PT LDV ini jadi nanti macam-macam. Kalau persamaan linear kan kita biasanya bentuknya gini ya, AX plus BY sama dengan C. Ini kan kalau persamaan ya. Ini kalau persamaan. Nah, tapi kalau pertidaksamaan itu nanti bisa kalian kembangkan jadi AX plus BY bisa lebih besar dari C, AX plus BY bisa kurang dari C, kayak gini. Terus kita juga bisa punya AX plus BY lebih besar sama dengan C, dan AX plus BY kurang dari sama dengan C. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan belajar dulu bagaimana cara menggambar grafik. Nah, jadi nanti di program linear ini intinya keseluruhan dari awal sampai akhir itu intinya kita akan menyelesaikan satu masalah yang berkaitan dengan program linear. Tapi dalam menyelesaikan masalah itu nanti step-stepnya adalah yang pertama langkah-langkah menyelesaikan masalah program linear. Saya singkat PL ya. Langkah-langkah menyelesaikan masalah program linear. Yang pertama yaitu kalian harus bisa dulu menentukan model matematikanya. Jadi program linear itu semacam apa ya, soal dalam bentuk kontekstual kehidupan sehari-hari, dan kalian disuruh menyelesaikan dengan menggunakan matematika seperti itu. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat model matematika. Ya. Terus yang kedua yaitu setelah membuat model matematika, terus langkah selanjutnya adalah kalian adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP dengan menggunakan grafik. Yang ketiga, kalau sudah ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya, maka kalian selanjutnya adalah menguji daerah himpunan penyelesaiannya. Dan yang langkah terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini nanti bisa bermacam-macam caranya. Salah satunya yaitu kalian dengan menggunakan uji titik potong dari grafik itu. Tapi kalian tidak usah terlalu pusing dulu dengan langkah-langkah ini, karena nanti untuk materi program linear kita akan memecah ini satu-satu dulu. Jadi pertemuan hari ini kita akan belajar dulu menggambar dan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafik. Grafiknya grafik apa? Grafik dari pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan DHP, maka baru besok kita lanjut ke membuat model matematika dan seterusnya. Insya Allah di modul Ustazah sudah lengkap, sudah ada step by stepnya. Tetapi untuk yang menggambar grafik ini memang belum saya cantumkan seperti itu di modul, karena saya pikir saya lebih baik membuat video dulu. Begitu ya untuk yang ini. Oke. Sekarang kita lanjut bagaimana cara menggambar atau menentukan, sebelum kita menentukan DHP maka kita menggambar grafik SPTLDV dulu. Contoh, oke. Misalkan saya ingin menggambar, tentukan, misalkan gini ya, tentukan DHP, daerah himpunan penyelesaian. Kalau dulu kita menggunakan HP, himpunan penyelesaian ya, waktu kelas 10 itu kan konteksnya masih
kita penyelesaian aljabar. Nah, karena ini kita tuangkan dalam grafik, maka kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Misalkan kita tentukan DHP dari X plus 3Y lebih besar dari 6. Nah, oke. Dulu udah pernah ya, kelas 10 ya. Kelas 10 kita udah pernah bagaimana cara menggambar persamaan linier dua variabel. Nah, di sini saya hanya akan sedikit mereview aja. Tapi kalau dulu kita kan pakainya tandanya sama dengan ya. Nah, kalau sekarang tandanya pertidaksamaan. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Oke, yang pertama berarti boleh langsung menggunakan apa? Dua titik yang dilalui oleh sumbu X dan sumbu Y. Atau biasa kita sebut sebagai menggunakan titik potong ya, TP dengan sumbu X, TP dengan sumbu Y. Biasanya seperti itu. Dulu udah pernah ya. Jadi hari ini tinggal diterapkan aja. Jadi misalkan di sini kan X plus 3Y lebih besar 6. Sekarang kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Kita anggap dulu tandanya itu masih sama dengan. Oke, jadi di sini kan seperti ini biasanya ya. Oke. Di sini yang pertama yaitu X sama Y. Yang pertama ketika X-nya 0 dan yang kedua ketika Y-nya 0. Oke. Berapa nilai Y ketika X-nya itu 0? Berarti dengan menggunakan cara coba-coba, maka di sini kita masukkan aja ke persamaan ini. Jadi misalkan di sini nih, ketika X-nya 0, berarti 0 ditambah 3Y, kan kita sama dengan dulu ya, 6. Oh, berarti Y-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Oh, jadi ketika X-nya 0, berarti Y-nya 2. Nah, selanjutnya ketika Y-nya 0, berarti di sini bisa kita tulis lagi. Ketika Y-nya 0, berarti X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6. Berarti X ditambah 0 sama dengan 6. Jadi X-nya berapa? 6. Ya, paham ya? Jadi ketika Y-nya 0, berarti X-nya pasangannya adalah good, 6. Sehingga kita peroleh titiknya berapa? Titiknya yaitu yang pertama adalah 0,2. Yang kedua adalah 6,0. Sampai sini paham? Oke, good, harus paham. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menuangkan kedua titik ini ke dalam gambar grafik. Nah, gambar grafiknya Oke, kita lanjutkan. Tadi kita udah menemukan titiknya yaitu 0,2 dan 6,0. Nah, setelah kita temukan dua titik ini, maka dengan mudahnya kita tuangkan ke dalam grafik Kartesius ya. Di sini saya sudah punya gambarnya yang spidol kuning. Jangan lupa untuk dikasih Oke, sumbu X, sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y. Jangan sampai selama COVID kita lupa mana sumbu X, mana sumbu Y gitu. Jadi nanti kan gawat gitu loh kalau sampai lupa X Y-nya, kan nanti hasilnya juga kebalik. Nah, di sini kan 0,2. 0,2 tuh X-nya berarti yang ini, Y-nya yang ini X, ini Y. Kayak gitu kan. Jadi misalkan 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini kan 1, 2. Ini kan 0,2. Terus 6,0. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kan 6,0. Oke, selanjutnya tinggal kita hubungkan titik yang ada di sini 0,2 sama 6,0. Langsung saja kita hubungkan seperti ini. Ya. Nah, kalau misalkan di soal itu tandanya tidak ada sama dengannya, maka garisnya ini harus putus-putus. Ya. Di sini tidak ada sama dengannya ya, tapi ustazah gambarnya udah tidak putus-putus. Berarti di sini ustazah ganti aja ya soalnya jadi lebih besar sama dengan. Nah, kalau ada sama dengannya itu kita tidak perlu menggunakan gambar garis yang putus-putus. Nah, apakah ini sudah jadi?
Sudah untuk yang X plus Y kalau soalnya sama dengan 6. Tapi di sini kan ada tandanya lebih besar sama dengan, berarti ini belum fix. Nah, untuk menentukan lebih besar itu arsirannya kemana? Jadi untuk pertidaksamaan itu ciri khasnya adalah dia grafiknya itu memiliki arsiran. Arsirannya itu yaitu menunjukkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah yang memenuhi yang dimaksud. Jadi di sini kan tandanya lebih besar sama dengan. Kita bisa cek menggunakan 0. Nah, seperti yang kita tahu bahwa 0 itu kan titiknya di sini nih. 0,0 ya. 0,0 di sini. Terus ini tandanya lebih besar. Kita bisa cek ketika 0 kita masukkan sini. 0. Jadi untuk arsir, cek arsiran. Cek arsir. Kita bisa memasukkan X sama Y-nya itu 0,0. Jadi misalkan ini. 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar dari 6. Bener nggak? Apakah 0 lebih besar dari 6? 0 lebih besar dari 6? 0 tambah 3 kali 0 lebih besar dari 6. 0 lebih besar dari 6? Oke, salah ya? Salah. Nah, kalau dia salah, maka 0 itu tidak boleh diarsir. Yang diarsir itu adalah daerah yang di luarnya 0. Ini kan arsirannya kemungkinannya ada dua, yaitu ke dalam sini atau keluar sana, di atas garis. Nah, tapi karena dia bernilai salah, maka yang kita arsir itu yang bagian luar. Jadi, gambarnya nanti seperti ini. Nah, jadi deh, nah, seperti itu. Oke, contoh yang kedua, misalkan tentukan DHP dari misalkan 2x min y misalkan ya, kurang dari sama dengan misalkan 8 kayak gini ya. Proses yang pertama tadi gimana? Oke, kita buat pembuat nolnya ya. Jadi kita buat ini tabel seperti biasa. Terus ini ada XY. Ketika X-nya 0, Y-nya 0. Nah, kita lihat nih di sini. 2X min Y kurang dari sama dengan 8. Oke, kita coba-coba atau kita cek. Ketika X-nya 0. X-nya 0 berarti 2 kali 0 min Y. Kita buat apa dulu? Sama dengan ya, 8. Oh, 0 min Y sama dengan 8. Berarti Y-nya berapa? Min 8. Jadi 0 pasangannya di sini adalah min 8. 0 pasangannya min 8. Terus ketika Y-nya 0 gimana? Y-nya 0 berarti 2X min 0 kurang dari sama dengan 8. Berarti bukan kurang dari sama dengan, kita buat sama dengan aja ya. Nah, berarti 2x sama dengan 8. Berarti x-nya sama dengan 4. Jadi di sini pasangannya y sama 0 itu adalah x sama dengan 4. Oke. Tragedi HP ini jomplang. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis, HP saya jatuh. Ya. Oke, selanjutnya kita gambar untuk yang grafik selanjutnya yaitu 0,8. Jadi kita peroleh titik berapa ini? Oke, 0,8 dan 4,0 ya. Good. Selanjutnya seperti biasa kita gambar kartesiusnya ya. Kartesiusnya tuh menyesuaikan aja sih ya, menyesuaikan kebutuhan. Kalau 0,8 kan berarti y nya ke bawah gitu kan, agak ke bawah ya. Nah, nah yang di sini sumbunya adalah sumbu X, ini sumbu Y. Terus 0,-8. Misalkan 0 di sini min 8. Min 8 itu kan Y-nya. Ini X, Y kan. Min 8 berarti misalkan di sini min 8. 0,-8. Terus 4,0 itu misalkan di sini, separuhnya ini. Jadi di sini
4,0. Oke. Setelah itu kita buat garis penghubungnya. Karena ada tanda sama dengannya di soal, maka garisnya nyambung ya, nggak putus-putus. Kalau nggak ada sama dengannya maka putus-putus. Nah, seperti ini. Setelah itu apa? Cek arsir. Di sini ada titik berapa? Oke, 0,0. Cek arsir, kita cek arsir. Nah, arsirannya kan berarti kalau nggak ke sana, ya ke sini, ya kan? Nah, caranya ngecek arsir yaitu dari soal kita ambil 2 kali ini ya, cek arsir. 2 kali 0 dikurangi 0 kurang dari 8. Apakah 0 kurang dari 8? Yes, berarti benar. Nah, karena benar berarti 0 itu harus kita arsir. Berarti arah arsirannya itu menuju 0, jadi ke sana. Tapi kalau salah, dia 0-nya nggak ke arsir. Nah, yaudah kita arsir aja ke daerah yang melewati 0. Nah, arsirannya yang mantep ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang warna pink ini bisa kita sebut sebagai DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Begitu juga yang ini juga disebut sebagai DHP. Oke. Seperti itu ya. Nah, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari Ustazah. Untuk tugas, silahkan kalian buat 2 contoh, jangan 2 ding, 3 contoh dari PTLDV bebas dan digambar ya. Terus kalau ternyata angkanya koma-koma atau perperan gimana? Nggak apa-apa, boleh ya, pokoknya bebas. Oke, bisa dipahami ya. Nanti biar dikoreksi saja. Cukup sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf ya, hari ini saya sedang tidak menjelaskan di papan tulis karena saya ingin menggunakan spidol yang warna-warni. Jadi saya menjelaskannya langsung di kertas HVS. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.